Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Hari Purnomo. Melalui YouTube ini berbagi ilmu Allah, yaitu faraid atau ilmu waris Islam, semata-mata karena dua hal. Yang pertama, adanya perintah untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid. Kemudian yang kedua, fakta di masyarakat masih ada umat Islam yang belum membagi waris sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mengingat banyak dan kompleksnya materi waris Islam ini, maka insya Allah pembahasannya akan kita lakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada pembahasan pertama ini, kita akan bersama-sama melihat kondisi kewarisan Islam di masyarakat kita dengan berbagai macam dinamikanya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sekaligus dapat menjadi bekal menghadap ilahi Robbi kelak ketika kita pulang kampung halaman abadi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan beberapa tanggapan masyarakat ketika mendengar kata waris. Pertama, ada yang mengharapkan waris, tapi ada pula yang tidak ingin membahasnya. Kemudian yang kedua, ketika orang mendengar waris, mengatakan, nggak usah bicara waris, karena akan berhubungan dengan masalah sengketa dan bahkan keretakan keluarga. Kemudian yang ketiga, ketika orang mendengar kata waris, suka tidak suka akan melekat di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari kita lihat contoh. Dalam kasus waris, ketika seorang Muslim wafat, meninggalkan satu istri dan satu kakak laki-laki dengan harta waris sebanyak 40 miliar. Bagaimana pembagian waris sesuai dengan faraid? Istri karena tidak mempunyai furu akan mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris atau senilai 10 miliar. Sementara kakak laki-lakinya, kakak laki-laki mayit, sebagai asobah, dia akan memperoleh bagian waris sebesar 30 miliar rupiah. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana perasaan istri yang mendapat bagian waris jauh lebih kecil daripada bagian waris kakak laki-laki almarhum suaminya. Padahal mungkin perasaan istri selama ini dia yang merawat suaminya bahkan semenjak sakit sampai meninggalnya, sedangkan kakak laki-laki dari suami tidak pernah berhubungan dengan keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin istri tersebut mempunyai anak bawaan. Nah, apakah anak bawaan istri ini atau saudara kandung istri dapat menerima pembagian waris yang dirasakan tidak adil atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dengan ikhlas?
Mari kita lihat kewarisan Islam dalam praktek. Ternyata waris lebih menggunakan jalur kasih sayang, adat regional, jalan damai, tanpa dibarengi dengan ilmu syariat dan hukum perdata. Pertama, hukum waris dianggap tidak adil karena bagian anak laki-laki adalah 2 bagian dari anak perempuan. Kemudian, anggapan bahwa pembagian warisan yang adil itu jika dibagi rata, dibagi sama rata, asalkan saling ikhlas. Kemudian yang ketiga, anggapan bahwa pembagian warisan cukup berdasarkan surat wasiat. Yang keempat, ada anggapan di masyarakat bahwa pemilik harta mempunyai hak mutlak membagikan waris sesuai kemampuan, sesuai dengan kemauannya. Dan yang kelima, membawa masalah warisnya ke pengadilan dengan harapan dapat mendapatkan bagian waris yang lebih besar. Nah, itulah fakta di masyarakat saat ini. Kesalahan dan kekeliruan praktek waris di masyarakat. Yang pertama, dan ini sering kita dapatkan, karena beranggapan daripada nanti membagi waris menimbulkan keretakan keluarga, maka ada yang membagi waris sebelum meninggal. Nah, sebagai contoh, orang tua masih hidup, kemudian mengumpulkan semua ahli warisnya dan menentukan anak pertama mendapatkan rumah A, kemudian anak kedua mendapatkan tanah B, dan seterusnya. Nah, namun warisan tersebut baru diserahkan nanti setelah orang tua meninggal. Nah, para ulama menilai pembagian warisan tersebut batal secara hukum Islam. Alasannya karena yang pertama, orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. Kemudian yang kedua, sifat dari harta tersebut itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi sangat rentan mengalami perubahan. Yang ketiga, bisa jadi orang tua belum meninggal, anaknya yang lebih dulu meninggal. Ya, maka statusnya bisa batal. Pada saat orang tua meninggal, harus dilakukan pembagian waris ulang. Kemudian yang kedua, kesalahan dan kekeliruan praktek waris di masyarakat adalah membagi waris dengan konsep patrimonial. Patrimonial atau patrilineal, di mana pembagian waris didasarkan pada jalur bapak atau jalur ayah dan mengabaikan hak waris pihak lain dari jalur ibu. Kemudian yang ketiga, membagi waris dengan konsep matrimonial, di mana pembagian waris didasarkan pada jalur ibu dengan mengabaikan hak waris pihak lain dari jalur bapak. Yang keempat, membagi waris dengan konsep mayorat, di mana pembagian waris dengan mempertimbangkan atau menyerahkan kepada anak tertua atau anggota keluarga pihak laki-laki yang dianggap lebih berkuasa dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, kesalahan dan kekeliruan praktek waris di masyarakat kita, membagi waris dengan sistem bagi rata. Nah, ini banyak kita dapatkan. Ya. Bagi rata diambil atas dasar pertimbangan keadilan tanpa melihat bagian ahli waris menurut hukum dan syariat Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mari kita lihat kenapa kita perlu belajar waris. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian Nabi juga bersabda, ilmu itu ada 3, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan, yaitu ayat muhkamat, sunnah yang tegak, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Dan belajarlah ilmu waris, karena ilmu waris adalah bagian dari agama kalian. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, siapa saja di antara kalian yang belajar membaca Al-Quran, maka belajarlah ilmu waris. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sepintas kita lihat apa sih ilmu faraid itu. Ada beberapa definisi, salah satunya adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mewarisi dengan rincian jatah warisnya masing-masing, dan diketahui pula siapa yang tidak berhak mewarisi. Pokok bahasan ilmu faraid adalah pembagian harta waris yang ditinggalkan mayit kepada ahli warisnya sesuai bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Memang hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya, bila sudah ada seseorang yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Namun, hukum menerapkan ilmu faraid adalah fardu ain. Artinya, setiap orang Islam wajib menerapkan ketentuan waris Islam sesuai firman Allah dalam pembagian waris keluarganya di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di An-Nisa ayat 14 terdapat ancaman bagi yang melanggar ketentuan Allah, itu sangat berat, yaitu neraka dan siksa yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita lihat betapa ilmu waris Islam ini sangat luas cakupannya. Pertama, ilmu waris akan berhubungan dengan ilmu hukum. Dalam hal ini, untuk membuktikan keabsahan dari kepemilikan harta. Kemudian yang kedua, akan berhubungan dengan ilmu audit, yang berhubungan dengan inventarisasi kekayaan dari mayit. Yang ketiga, ilmu waris berhubungan dengan ilmu appraisal, yaitu ilmu yang menaksir berapa nilai harta. Dan yang keempat, ilmu waris berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu diperlukannya deteksi kematian seperti DNA dan sebagainya. Dan yang kelima, ilmu waris berhubungan dengan ilmu falak, berhubungan dengan perbedaan waktu berdasarkan waktu edar matahari. Dalam hal ini sebagai contoh, apabila ada 2 orang yang saling mewarisi, yang meninggal dalam waktu yang bersamaan, tetapi di satu sisi meninggal di Indonesia, di yang lain meninggalnya di tempat lain yang ada perbedaan waktu. Kemudian yang keenam, ilmu waris Islam berhubungan dengan ilmu kenotariatan, yaitu dalam hal penetapan pembagian sesuai dengan undang-undang atau ketentuan hukum waris yang berlaku. Sahabat muslim yang dirahmati Allah,
Sebelum kita membahas mengenai harta waris dan yang lain-lain, mari kita lihat dulu. Pertama, kita harus meyakini bahwa sebagai seorang muslim, Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepadanya. Sesuai dengan surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56, yang dikatakan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini mengandung makna bahwa kita sebagai abdinya Allah, hukumnya wajib mentaati semua yang diperintahkan oleh majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam Al-Baqarah ayat 208, kita diminta berislam secara kafah. Ayat tersebut mengatakan, terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Yang ketiga, maka kita harus mengimani seluruh Al-Quran. Dalam Al-Baqarah 85 dikatakan bahwa, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, dalam hal ini Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Meskipun ayat tersebut berhubungan dengan Alkitab adalah Taurat, namun ketika sudah datangnya Al-Quran, maka seluruh ayat Al-Quran harus kita imani. Maka ini berlaku juga untuk kita semua. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sekarang kita melihat apakah hakikat harta sih? Pertama, harta itu hanyalah sebagai instrumen, sebagai alat, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Karena sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30, manusia diberikan misi oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Karenanya, untuk melakukan perbaikan, memberikan manfaat, menjalankan amanah yang diberikan Allah, seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat, tanpa adanya harta, tentunya hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Yang kedua, harus disadari bahwa harta itu adalah milik Allah. Sebagaimana di dalam surat ke-57 Al-Hadid ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Artinya, Allah memberikan amanah untuk mengelola harta. Dan yang ketiga, hakikat harta adalah harta itu sebagai ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 28, tegas dinyatakan bahwa, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Selanjutnya, kita mencoba membahas bersama mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam. Pertama, prinsip syar'i. Syar'i di sini artinya bersifat syariat atau sesuai dan berjalan di atas landasan syariat atau aturan dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat ke-33 Al-Ahzab ayat 36 disampaikan, Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi ketika sudah ada ketetapan Allah dan Rasul-Nya mengenai satu urusan, maka wajib hukumnya kita mengikutinya. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 44, kemudian 45 dan 47 kita lihat ya. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini salah satunya adalah ketentuan mengenai waris Islam di dalam surat An-Nisa yang tadi saya sebutkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian di Al-Maidah 45, redaksi di atasnya sama. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dan di Al-Maidah 47, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jadi di Al-Maidah tadi, ketika kita tidak memutuskan dalam hal ini ketentuan waris sesuai dengan firman Allah, maka kita termasuk golongan orang yang kafir, sekaligus zalim dan sekaligus fasik. Prinsip yang kedua yaitu prinsip segera. Ketika seseorang wafat dan meninggalkan aset atau harta, maka saat itu secara otomatis terjadi perpindahan kepemilikan harta dari yang wafat kepada ahli warisnya. Kenapa harus segera? Karena pertama, harta itu mempunyai karakter selalu berubah, mengalami pertambahan atau pengurangan secara dinamis. Bisa jadi hari ini harga tanah 1 meter nilainya 4 juta, mungkin dalam waktu 1-2 bulan lagi sudah berubah, bisa naik atau bisa turun. Kemudian yang kedua, kemungkinan memakan hak orang lain atau haknya dimakan orang lain. Makanya harus disegerakan. Kemudian yang ketiga, bisa menimbulkan fitnah dan buruk sangka. Dan yang keempat, keadaan dan kebutuhan ahli waris bisa berbeda-beda. Mungkin satu ahli waris pada saat tersebut benar-benar membutuhkan pembagian waris. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan, berilah ahli waris hak-haknya dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Maka hadis tersebut menegaskan agar kita menyegerakan pembagian waris jika ada sebagian ahli waris yang membutuhkannya. Menjadi kewajiban bagi ahli waris yang lain untuk memberi bagian sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tadi prinsip pertama, prinsip syar'i, prinsip kedua disegerakan, dan yang ketiga, prinsip akurasi atau ketepatan. Kewarisan harus memiliki keakuratan data yang sempurna dari semua sisi, agar tidak terjadi kesalahan, penyimpangan, dan ketidakadilan. Semua harus mendapatkan haknya masing-masing secara sempurna sesuai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena itu, data yang terkait dengan harta dan ahli waris harus valid. Pertama, tentunya harta peninggalan mayit
akan dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pengurusan jenazah, kemudian hutang dan wasiat. Nah, ini harus jelas dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nama ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Ini penting artinya. Kemudian yang ketiga, apakah ada pemisahan harta? Harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki sebelum terjadinya pernikahan. Kemudian yang kedua, harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri pasca pernikahan. Dan yang ketiga, harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan dari kerjasama suami dan istri pasca pernikahan. Nah, maka prinsip akurasi ini menjadi penting adanya. 3 hal tadi, prinsip kewarisan Islam, yaitu prinsip syar'i, prinsip segera, dan prinsip akurasi. Terakhir, di dalam pengantar kewarisan Islam ini, kalau tadi di awal mungkin ada yang merasa, khususnya kaum perempuan, ketidakadilan dalam pembagian waris, di mana bagian waris dari laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Mari kita lihat di mana Islam sebetulnya sudah memberikan keistimewaan kepada perempuan. Mari kita lihat keistimewaan wanita di dalam hukum waris. Yang pertama, wanita itu diberi mas kawin. Jadi yang mempersiapkan mas kawin tentunya pihak laki-laki. Nah, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 4, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian yang kedua, wanita diberi nafkah dengan cara yang patut. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Yang ketiga, keistimewaan wanita di dalam hukum waris, wanita itu dilindungi oleh laki-laki. Ini tertera di dalam surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami dalam hal ini adalah pelindung bagi perempuan atau istri. Dan yang keempat, wanita diberi warisan sama seperti laki-laki. Di dalam surat An-Nisa ayat 7. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Pada zaman jahiliyah, wanita tidak diberikan warisan, bahkan mereka dijadikan warisan. Mereka direndahkan dan dihinakan. Islam menghapus semua itu dan mengangkat derajat kaum wanita atau kaum perempuan. Dalam sebuah riwayat, Ummu Kahlah menghadap Rasulullah dan melaporkan keadaannya. Wahai Rasulullah, suamiku wafat meninggalkan aku dan 2 orang putrinya. Tetapi hartanya dikuasai oleh paman dari kedua putrinya itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 7. Ya, yang tadi disebutkan di atas, bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Jadi jelas pada ayat tersebut tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menerima harta warisan. Nah, terakhir di dalam bahasan ini kita akan melihat balasan yang Allah berikan. Di dalam surat An-Nisa ayat 13, pahala surga bagi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat tersebut mengatakan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, sebaliknya di An-Nisa 14, ancaman Allah sangat berat. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya,
dan melanggar ketentuan-ketentuannya, dalam hal ini tentunya ketentuan kewarisan Islam di An-Nisa 11, 12 dan 176, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi dimasukkan ke dalam neraka dan kekal. Selain itu siksa yang menghinakan. Kita banyak mendapatkan kasus waris yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, akhirnya memakan harta hak anak yatim, kehidupan orang tersebut menjadi berantakan. Kemudian yang ketiga, penyelesaian hak waris akan menentukan akhir perjalanan hidup. Hadis riwayat Ahmad mengatakan, sungguh seorang beramal dengan amal surga selama 70 tahun, kemudian berwasiat tidak adil, dia menutup amalnya dengan keburukan dan masuk neraka. Sebaliknya, seorang beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian berwasiat dengan adil, dia menutup amalnya dengan kebaikan dan masuk surga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian tadi pengantar waris Islam bagian 1 mengenai kondisi kewarisan Islam di masyarakat saat ini, adanya beberapa kesalahan dan kekeliruan. Sampai ketemu pada pengantar waris Islam bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.